Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Dan sebentar lagi atau besok pertandingan untuk Piala AFF U17 sudah dimulai di Jawa Timur. Karena pagelaran itu sendiri sesuai jadwal tanggal 11 sampai tanggal 24 April, di mana Indonesia juga ikut berada di grup A, satu grup dengan Vietnam, Malaysia, dan Timur Leste. Tim yang diasuh oleh ex-striker tim nasional kita, Kurniawan Dwi Yulianto, tentunya sekarang sudah bersiap untuk menyongsong pagelaran Piala AFF 17 ini sebagai ajang itu batu loncatan sebelum ke Piala Asia pada bulan Mei yang akan datang. Kalau nggak salah pada bulan Mei tanggal 7 sampai tanggal 24 juga, ya akan berlangsung di Arab Saudi, di mana Indonesia sudah langsung lolos berkat penampilan kita yang sebelumnya di Piala Asia bagus, dan sekarang kita langsung berada di sana. Namun kita sudah tahu semua ya teman-teman, kalau bicara di Piala Asia nantinya pada Mei akan datang, tim kita berada di grup keras. Banyak yang mengatakan bahwa ini grup neraka, ya dalam tanda kutip. Ya karena di sana juga ada Cina, ya ini bagus-bagus ya, ada Jepang, ada Qatar, sehingga ini yang membuat bagi Kurniawan dan timnya ini harus perlu perjuangan keras untuk bisa bersaing di grup B, di mana kita berada di Piala Asia. Tapi sebelum ke sana, tentunya fokus akan diarahkan di Piala AFF ini. Jawa Timur sebagai tuan rumah menyiapkan 2 stadion. Ya, satu ada di Stadion Gelora Joko Samudro di Gresik, satu lagi di Gelora Delta Sidoarjo. Nah, 2 kota ini yang nanti menjadi penyelenggara yang ada di Jawa Timur untuk pagelaran Piala AFF ini. Kurniawan sendiri sudah menyiapkan tim ini dengan intensif, sudah menuju ke Thailand untuk ada beberapa pertandingan uji coba. Ya kita tahu bersama memang hasil uji coba yang kurang mengembirakan. Ya tentunya bagi Kurniawan ini harus mewaspadai ya. Karena di sana kita tahu kita kalah dalam 3 kali uji coba itu, termasuk dalam tuan rumah lawan Thailand juga kita kalah dengan telak. Tapi itu hanya uji coba. Tentunya kita berharap ada penampilan terbaik buat adik-adik kita ini, ya buat tim asuhan Kurniawan agar tampil fokus di AFF U17. Nah, kita akan bertanding melawan Timur Leste ya pada tanggal 13 yang akan datang, 13 April. Sebelum pada tanggal 16 kita bersiap menghadapi Malaysia, dan tanggal 19 April kita ketemu dengan Vietnam. Nah, kita harus bisa memanfaatkan laga pertama ini dengan baik ya untuk menghadapi Timur Leste. Di atas kertas kita pasti menang ya dengan skor yang telak. Tapi tetap mesti fokus ya, karena 2 pertandingan terakhir nantinya di grup A ini cukup berat buat kita. Ada Malaysia, ada Vietnam. Nah, keduanya tentunya berharap bisa mengalahkan Indonesia dan lolos ke babak selanjutnya ya. Tapi tetap kita harus bisa mendukung penuh timnas U17 di bawah Kurniawan ini, di bawah asuhan Kurniawan, dan semoga mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus ya untuk pertandingan nantinya. 26 pemain sudah diputuskan ya atau sudah diumumkan oleh coach Kurniawan untuk bersiap di Piala AFF ini ya untuk U17. Nah, ada 3 kiper yang sudah dipersiapkan dan akan bertanding di antara 26 nama itu. Saya bacakan buat teman-teman semua ya, walaupun sudah juga mengetahui siapa-siapa mereka, tapi saya bacakan kembali lagi ya, dengan Abdillah Ishak, kemudian ada Syahdan Caesar, dan Noah Leo Duvert. Ini untuk posisi penjaga gawang. Ya. Sementara di lini belakang atau back itu ada Perez Aquil, ada Putu Ekayana, kemudian ada Pandu Aryo. Mungkin Putu Ekayana ini kalau nggak salah akan menjadi kapten ya, kalau nggak salah ya nantinya. Tergantung Kurniawan nantinya. Kemudian ada Farid Rizky, ada Sidan Raditya, ada Soyo Himawan, ya ada Handri Dimas, Made Arbi, Farel Lukita, ya. Nah ini sudah dengan pemain yang bagus. Saya pikir di sini ada Sidan Raditya juga yang bagus, yang pasti mungkin akan dipasang juga oleh Kurniawan. Tapi kita tidak tahu, semua kita serahkan ke coach Kurniawan. Dan di posisi tengah gelandang ada Fardan Faras. Nah, mungkin Fardan akan menjadi salah satu juga kekuatan. Ada Mirai Rizky, Kinu Sanjaya, Girly Andrade. Ya, ada Alfredo Naraya, ada Al Faruqi Rangkario.
di sini, dan Chico Jericho. Ya, Chico Jericho ini juga akan menjadi salah satu andalan di lini tengah bagi coach Kurniawan, ya, di samping Mirais Rizky. Ya, kemudian posisi depan lini serang ini ada Ikomang Samadi, Rido, kemudian Sien Rahman Castor, ada Dava Yuna, ada Ichiro Akbar, Fardan Ari, dan Mirza Firjatullah. Nah, dengan nama terakhir Mirza Firjatullah ini, saya pikir dia menjadi pemain juga yang terakhir tampil bersama dengan Coach Nova ya di Piala Dunia U17, kita tahu bersama-sama, di mana Indonesia ikut ya berpartisipasi, dan Mirza masih dipertahankan saat ini oleh Coach Kurniawan, dan dia akan menjadi ujung tombak di depan, entah bermain bersama dengan Dava Yuna ya, atau Sien Rahman Castor atau Fardan Ari ya, bermain dengan formasi mungkin 4-4-2 atau mungkin dengan 3-4-3, 4-2-3-1. Kurniawan yang akan menentukan semuanya di saat akan bertarung di Piala AFF U17. Sayang memang kita tidak punya Matthew Baker yang tidak bisa diikut serta dalam Piala AFF ini, tapi mungkin aja ya untuk ke depan nanti Matthew bisa ikut bersama dengan timnas U17, terutama di Piala Asia nantinya pada bulan Mei yang akan datang di Arab Saudi. Kita berdoa yang terbaik buat timnas U17 ini ya, semoga kita bisa keluar dari grup sebagai juara grup dan bisa menjadi juara di ajang ini. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk persiapan timnas U17 di bawah Coach Kurniawan untuk menghadapi Piala AFF U17 yang akan berlangsung antara 11 sampai 24 April yang akan datang. Ciao.